Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah perpajakan kali ini, saya sebagai dosen pengampu Iskandar Zulkarnain Matondang akan membahas tentang WP atau wajib pajak TKI Tenaga Kerja Indonesia sebagai SPDN subjek pajak dalam negeri dan WPOA wajib pajak orang asing sebagai WPLN wajib pajak luar negeri. Nah, di sini kita akan membahas tentang subjek pajak, objek pajak, cara menghitung pajak, dan pelunasan pajaknya. Nah, Undang-Undang Pajak Penghasilan ini diatur di Undang-Undang 36 2008 dan perubahan keempat dari Undang-Undang 7 1983. Nah, di sini adalah subjek pajaknya dan landasan hukumnya adalah pasal 2 sampai dengan pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjek dan objek pajak penghasilan PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Nah, PPh dapat dikenakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjektif mulai dari bagian tahun. Tahun pajak adalah tahun takwim. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi 12 bulan. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang 7 Nomor 7 Tahun 1983 tentang penghasilan. Peraturan pemerintah PP, keputusan Presiden Kepres, peraturan dan keputusan Menteri Keuangan, PMK dan KMK, peraturan, keputusan dan surat edaran Dirjen Pajak, Per, Kep, dan SEDJP. Nah, subjek pajak sendiri diatur di pasal 2 ayat 1 dan 1A. Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak. Badan, bentuk usaha tetap BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak pasal 2 subjek pajak diatur di pasal 2 ayat 1 dan 1A, di mana subjek pajak juga diatur di pasal 2 ayat 2 baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Untuk subjek pajak dalam negeri itu orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan untuk badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Pembentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam APBN atau APBD, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Sedangkan untuk warisan yang belum terbagi, menggantikan yang berhak. Nah, untuk subjek pajak luar negeri, pasal 2 ayat diatur di pasal 2 ayat 4 itu tentang orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, menjalankan usaha atau kegiatan melalui BOT di Indonesia, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BOT di Indonesia. Bentuk usaha tetap diatur di pasal 2 ayat 5. Bentuk usaha tetap dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri maupun badan sebagai subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Nah, ini adalah bentuk usaha tetap yang diatur di pasal 2 ayat 5. Nah, ini bisa nanti dilihat lebih dalam. Nah, ini adalah contoh ilustrasi identifikasi subjek pajak.
Peraturan perpajakan membedakan subjek pajak dalam negeri atau SPDN, subjek pajak luar negeri atau SPLN, dan bukan subjek pajak. Berikut informasi identitas orang pribadi dan badan. Bagaimana status pajaknya pada tahun pajak 2017? Nah, di sini namanya misalnya adalah Budi, tempat tinggal dan kedudukannya di Palembang. Tinggal dan bekerja di kota kelahirannya, maka statusnya adalah subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Sedangkan yang kedua namanya Berry dan dia ditinggal dan berkedudukan di Makassar. Sejak 1 April 2017 pindah ke New York, berencana menetap dan bekerja di kota tersebut. Maka itu bukan subjek pajak. Nah, Berna tempat tinggal atau kedudukannya di Medan, berada di Indonesia antara 2 Februari 2017 sampai 11 November 2017. Nah, di sini dia statusnya adalah subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Sedangkan untuk Bambang, dia tempat kedudukannya adalah Bandung, bekerja selama 1 bulan dan berencana menetap. Maka dia adalah subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Nah, yang terakhir adalah Ben. Dia tinggal di Washington dan pemilik saham satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Maka dia adalah subjek pajak luar negeri. Nah, ini masih lanjutannya ya. Untuk PT Biang Lala Jakarta didirikan di Indonesia oleh WNA. Berarti dia subjek pajak dalam negeri dalam bentuk BUT. Untuk yang PT lagi, ini adalah PT Biara dan tempat kedudukan tinggalnya di Medan. Dan berkedudukan di Indonesia, namun seluruh penghasilannya bersumber dari investasi di luar negeri. Maka ini subjek pajak dalam negeri badan. Nah, untuk PT Buana yang berdiri atau yang tinggal dan berkedudukan di Lombok didirikan di Indonesia namun berencana untuk memindahkan kedudukan dan operasinya ke luar negeri. Nah, ini juga termasuk SPDN badan. Sedangkan Bart & Co dia tinggal dan kedudukan di Berlin, berkedudukan di luar negeri, namun memiliki investasi saham atas satu perusahaan di Indonesia, maka dia subjek pajak luar negeri. Dan yang terakhir adalah Bush & Co, dengan dimana tempat dan kedudukannya ada di London, berkedudukan di luar negeri, namun memiliki showroom di Indonesia, maka dia masih kena subjek pajak luar negeri. Tempat tinggal kedudukan wajib pajak diatur di pasal 2 ayat 6. Tempat orang pribadi, tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Dirjen Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Saat mulai dan akhir kewajiban subjektif itu diatur di pasal 2A baik ayat 1 sampai dengan 5. Subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi mulai saat dilahirkan, saat berada atau berniat tinggal di Indonesia. Nah, di sini berakhirnya saat meninggal dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sedangkan badan mulai saat dilahirkan atau berkedudukan di Indonesia, saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Nah, untuk warisan yang belum terbagi dimulai dari saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan selesai dibagikan. Nah, saat mulai dan akhir kewajiban subjektif masih diatur di pasal 2A baik ayat 1 sampai dengan 5. Untuk subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan, kalau untuk orang pribadi dimulai saat menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sedangkan untuk badan dimulai saat melakukan usaha kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Nah, di sini adalah kewajiban subjektif yang diatur di pasal 2 ayat 6. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak
bagian tahun pajak tersebut menggunakan tahun pajak. Tidak termasuk subjek pajak diatur di pasal 3, di mana di sini kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik, bisa nanti dibaca lebih lanjut, organisasi internasional, dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional di C dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Oke, inilah objek pajak. Landasan hukumnya adalah pasal 4 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, definisi penghasilan pasal 4 ayat 1 merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Klasifikasi umum penghasilan, di sini penghasilan dapat dari pekerja dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan sebagainya. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal berupa harga gerak ataupun tidak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, atau keuntungan penjualan harga atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Dan yang terakhir adalah penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Ketentuan khusus atas penghasilan. Semua penghasilan digabungkan dalam 1 tahun pajak. Jika menderita kerugian dikompensasikan dengan penghasilan lain kecuali kerugian dari luar negeri. Untuk penghasilan dikenakan final atau dikecualikan dari objek pajak tidak boleh digabungkan. Objek pajak yang diatur di pasal 4 ayat 1, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hadiah dari undian atau pekerjaan ataupun kegiatan dan penghargaan. Dan yang terakhir adalah laba usaha. Nah, objek pajak yang diatur di pasal 4 ayat 1 ini mengenai tentang keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk, bisa nanti dibaca. Ini juga untuk selanjutnya. Banyak ya. Nah, di sini adalah cara menghitung yang dilandaskan oleh hukum pasal 16 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kita contoh ya. Kasus 1, Sugiono adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Jepang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Penghasilannya hanya bersumber dari pekerjaannya di Jepang saja. Dari penghasilan di Jepang, Sugiono juga dikenakan dan dipotong pajak di sana. Maka dari kasus tersebut, Sugiono sudah bukan lagi termasuk subjek pajak dalam negeri. Dengan begitu, Sugiono sudah tidak dikenakan pajak penghasilan lagi di Indonesia dan tidak lagi perlu melaporkan SPT tahunannya. Nah, kasus kedua, Tony mendapatkan 270.000 yuan per bulan. Termasuk semua tunjangan Anda. Ini maksudnya adalah si Tony ya. Ini berarti penghasilan kotor si Tony selama 1 tahun sekitar 3.240 yuan. Diharapkan untuk membayar pajak dan asuransi sebesar 20% dari pendapatan tahunnya, sehingga pendapatan bersihnya sekitar 80%. Penghasilan bersih sama dengan gaji dikurang asuransi dikurangi pajak penghasilan dikurangi pajak penduduk. Nah, penghasilan bersih Anda si tahun ini menjadi sekitar 2.098.000 yuan per tahun. 20% dari penghasilan Anda
Sitoni maksudnya, atau 643.000 yuan. Termasuk 14% asuransi dan pensiun itu sebanyak 442 yuan, dan 2% pajak penghasilan yaitu 64.000 yuan, dan 4% pajak penduduk atau resident tax yaitu 1.300 yuan. Nah, inilah totalnya yang 20 tadi, 14 tambah 2 tambah 4, jadi 20%. Yang diterima bersih adalah 80%. Nah, ini adalah presentasi pajak di sana. Tadi kalau di Jepang. Ya, hampir mirip sama di Indonesia, cuman perbedaannya tetap pasti beda. Untuk kasus 3, Mas Boy adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Turki lebih dari 183 hari dengan jangka waktu 12 bulan. Dari penghasilannya di Turki, Mas Boy juga sudah dikenakan dan dipotong pajak di sana. Sedangkan di Indonesia, Mas Boy juga memperoleh penghasilan dari ruko yang dia sewakan. Maka dari kasus tersebut, Mas Boy dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Mas Boy tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT tahunan PPh. Namun, atas penghasilan sewa ruko tersebut, penyewa harus memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan sewa. Pevita adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Jerman selama tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain penghasilannya di Jerman, Pevita juga masih mendapatkan penghasilan di Indonesia. Dari kasus di atas, Pevita harus tetap membayarkan pajaknya di Indonesia. Cara membayarkannya sama dengan wajib pajak dalam negeri pada umumnya. Namun perpajakan dia di luar negeri bisa sebagai pengurang bagi pajak Pevita di Indonesia atau kredit pajak luar negeri sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang PPh. Oke, nah dari beberapa contoh kasus yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka akan mudah dan dapat dipahami bagaimana membedakan SPDN dan SPLN. Lalu bagaimana kewajiban perpajakan bagi tenaga kerja Indonesia? Mudahnya dikenal dengan singkatan DCSL, yaitu daftar, catat, simpan, dan lapor. Mari kita jabarkan satu persatu sebagai berikut. Daftar NPWP ke KPP atau KP2KP yang di wilayah kerja meliputi tempat tinggal atau melalui e-registration. Cara semua penghasilan yang diterima setiap bulannya di luar negeri seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntansi, pengacara usaha, dan sebagainya. Simpan bukti pemotongan pajak penghasilan yang diterima dari bendahara pemberi kerja. Mengisi dan melaporkan SPT tahunan. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara online dengan mengakses formulir SPT elektronik. Nah, selain kewajiban, tenaga kerja Indonesia tentu saja memiliki hak perpajakan antara lain, yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak ketika dilakukan pemeriksaan, hak atas kerahasiaan data wajib pajak, dan hak untuk menunda pelaporan SPT. Nah, untuk kasus 5, contohnya adalah tarif 20% dari penghasilan bruto. PT Jarum memberikan hadiah perlombaan kepada Li Taiwei, warga Cina, sebagai juara tunggal putra bulu tangkis sebesar 150 juta. PPh pasal 26 yang dipotong adalah 20% kali 150 juta sama dengan 30 juta. Pada Mei 2021, PT ABC membayar royalti kepada Alexandro yang
berkewarganegaraan Amerika sebagai penulis buku sebesar 85 juta. PPh pasal 26 yang dipotong adalah 20% kali 85 juta sama dengan 17 juta rupiah. Kasus 6 contoh tarif 20% dari penghasilan neto. PT Abadi Jaya mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi asuransi selama tahun 2021 sebesar 130 juta. 20% kali 50% kali 130 juta, maka didapatlah 13 juta rupiah. Dan PT Rembulan mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan asuransi dalam negeri, yaitu perusahaan asuransi Cempaka Baru dengan membayar premi asuransi sebesar 250 juta. Untuk mengurangi resiko, Cempaka Baru mengasuransi sebagai polis asuransinya kepada perusahaan luar negeri dengan premi sebesar 125 juta, di mana 20% dikali 10% sama dengan 125 juta rupiah. Pelunasan pajak landasan hukum pasal 20 sampai dengan pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, ini adalah cara pelunasan pajaknya. Pajak tahun berjalan dapat dilunasi melalui pembayaran oleh wajib pajak sendiri PPh dan pasal 25. Pemotong atau pemungutan oleh pihak lain, yaitu PPh 21, 22, 23, 24, dan 26 merupakan pelunasan yang pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak berjalan, kecuali untuk pembayaran PPh yang bersifatnya final. Nah, ini adalah ilustrasinya, simulasi penghitungan kredit pajak. Wajib pajak orang pribadi di mana dia mempunyai beban pajak terutang 115.450, di mana kredit pajaknya pemotongan oleh pemberi kerja PPh 21 15.850, pemotongan oleh pihak lain 3.250, pemotongan atas penerimaan penggunaan aset PPh 23 3.650, terus juga kredit pajak luar negeri 24 yaitu 16.525.000, dan pembayaran sendiri angsuran pajak PPh 25 yaitu sebesar 23.825.000, maka di total ada 65.100.000 rupiah. Nah, pajaknya di sini kurang atau lebih bayar, ternyata masih kurang bayar 50.350. Nah, pajak kurang lebih bayar itu diatur di pasal 28A dan 29. Status pajak terutang di akhir tahun dapat berupa yaitu pajak kurang bayar ketika beban pajak terutang melebihi total kredit pajak, dan wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT tahunan disampaikan. Nah, kalau untuk yang kirinya, pajak terlebih bayar ketika beban pajak terutang kurang dari total kredit pajak akan dikembalikan atau direstitusikan setelah dilakukan pemeriksaan serta diperhitungkan dengan sanksi dan kewajiban pajak lainnya. Oke, itulah pelajaran perpajakan hari ini. Semoga semakin bisa tentang pajak, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.